di sini rahan atau gadai menurut bahasa berarti tetap, sedangkan menurut istilah ialah menaruh barang untuk dijadikan uang sebagai penguat perjanjian atau hutang, dan barang tersebut akan menutup hutang ketika tidak dapat melunasi hutang tersebut. Kemudian gadai tidak sah kecuali dengan ijab qabul, yaitu dua belah pihak yang menggadaikan barang dan yang menerima barang. Kemudian terdapat syarat murni atau syarat mutlak orang untuk menggadaikan barang, yaitu orang yang telah dewasa dan memiliki akal sehat. Kemudian selanjutnya yaitu rukun dan syarat dilakukannya rahan atau gadai. Yang pertama terdapat yaitu akid atau orang yang melakukan akad. Di sini akid meliputi dua aspek, yang pertama rahin dan yang kedua murtahin. Rahin di sini orang yang menggadaikan barang, sedangkan murtahin yaitu orang yang berpiutang. Kemudian yang kedua yaitu maqud alai. Maqud alai di sini ialah barang yang digadaikan. Di sini juga meliputi dua hal. Yang pertama marhun dan yang kedua dain marhun bih. Marhun sendiri adalah barang yang digadaikan, sedangkan dain marhun bih adalah hutang yang karenanya barang itu digadaikan. Kemudian yang ketiga yaitu siqot. Siqot di sini ialah akad gadai. Di sini meliputi tiga hal. Yang pertama orang yang menggadaikan, yang kedua akad gadai, dan yang ketiga barang yang digadaikan. Selanjutnya yaitu dasar hukum dilakukannya rahan. Jadi terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 di mana Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempunyai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikan kesaksiannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yaitu resiko saat dilakukannya rahan. Resiko yang mungkin terjadi pada saat dilakukannya rahan antara lain, yang pertama resiko tidak terbayarnya hutang. Kemudian yang kedua resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau jika barang tersebut rusak. Kemudian selanjutnya yaitu Fatwa DSN MUI nomor 26/DSN MUI/6/2002 tentang rahan emas. Di sini disebutkan bahwa murtahin atau si penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau menahan barangnya sampai semua hutang dapat dilunasi. Tetapi marhun dan manfaatnya tetap jadi milik si rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin si rahinnya sendiri, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Kemudian pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajibannya si rahin, namun dilakukan oleh marhun, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanannya tetap menjadi kewajiban si rahin. Besar biaya pemeliharaan tersebut marhun tidak boleh besar biaya pemeliharaannya si marhun ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya si marhun si hutangnya ini.